Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proses sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian. Pertama, kita akan membahas pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah pembelajaran individu untuk menjalankan peran dan statusnya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada juga pengertian sosialisasi menurut para ahli sebagai berikut. Untuk mempersingkat durasi, kami hanya menyebutkan 2. Pertama, menurut Dr. Andes Suprapto, sosialisasi adalah suatu proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankan. Kedua, menurut Charlotte Buller, sosialisasi adalah proses mempeloreh kepercayaan, sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan dana kebudayaan. Di situ ada foto merupakan contoh sosialisasi. Foto yang pertama adalah sosialisasi di sekolah, dan foto yang kedua dan tiga sosialisasi di lingkungan masyarakat. Tujuan sosialisasi: 1. Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 2. Mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat berkomunikasi secara efektif. 3. Menanamkan nilai-nilai dan norma bertingkah laku. 4. Untuk memahami peranan dan status sosial masing-masing. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, pergaulannya, wibawanya, dan hak-haknya serta kewajibannya. Status sosial dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Attribut status. 2. Adjective status. 3. Assigned status. Peran sosial merupakan aspek dinamis dari status dan kedudukannya. Dalam peran sosial mencakup 3 hal sebagai berikut. A. Peran sosial meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. B. Peran sosial merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. C. Peran sosial merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas kaitan sosialisasi dan kepribadian. Sujon Sukaton menjelaskan bahwa kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, nilai, dan lain-lain. Kepribadian seseorang ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Faktor keturunan warisan biologis. Faktor lingkungan sosial. 3. Faktor lingkungan kebudayaan. 4. Faktor lingkungan alam biologis. Menurut Georg Herbert Mead, proses sosialisasi berlangsung pada individu dan masyarakat melalui beberapa tahapan berikut. 1. Tahap persiapan atau preparatory stage, yaitu suatu tahap sosialisasi yang pada tahap persiapan ketika seseorang yang lahir di dunia ini. 2. Tahap meniru atau play stage, yaitu seorang anak akan mengambil peran meniru orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi belum memahami peranan tersebut. 3. Tahap siap bertindak atau game stage, yaitu seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain baik di keluarga atau lingkungan. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized orders, yaitu suatu tahap seseorang mulai dewasa dan mulai mampu memposisikan dirinya dengan baik dalam kehidupan masyarakat luas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.